Kita percaya bahwa kasih-Nya Tuhan di dalam hati kita itu sangat besar, amin. Kasih-Nya melebihi pikiran manusia yang bisa kita pikirkan. Kasih yang akan kita hidupi hari ini. Yuk kita nyanyikan, sing, wow. Siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku Tuhan. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku.
dalam posisi berdiri, mari kita lebih serius lagi dan mari kita lebih sungguh-sungguh lagi memuji Tuhan. Jesus, we adore you. We want to surrender our all to you, Jesus, in everything that we do. We want to give our lives to you. All my hands have made, I'm laying down. All that I hold dear, my many crowns. I've tasted and seen of your great love. You satisfy me. You satisfy me. Spirit, fall, open up heaven's doors. We're waiting with worship for more. You're the only love that satisfies me. Lord, we run. Lord, we run into your loving arms. We're safe and secure in your love. You're the only love that satisfies me. I wanna draw close to you, Lord. I wanna be in your presence. I wanna be my constant request above all things. Every hour I wait beneath me. Sing though I've tasted and seen, though I've tasted and seen of your great love. Show me your glory. Show me your glory. Spirit, fall, open up heaven's doors. We're waiting with worship for more. You're the only love that satisfies me. Sing, Lord, we run. Lord, we run into your loving arms. We're safe and secure in your love. You're the only love that satisfies me, Jesus. Jesus, we are in awe of your glory. We are in awe of how great you are, Lord. How great your love is. Your love is so great that not even human can comprehend. Not even human can comprehend how great your love is, Jesus. Your love is so great. Your love is so great that you gave our lives for us, Jesus. Your love is so great that you will never leave us.
Your love is so great that there's no other love that can satisfy us other than only your love, Jesus. Jesus, we know that your love is great. Today we want to see your glory. We want to realize of the love you have given us. We want to draw near to you, Lord, because we know that you are always near to us. You are here for us. Even in all your mightiness and all your glory, you still care of us. You still care of everything that happens in our lives. Lord, show us how to love like you. Show us how to love sincerely. To love not just based on feelings, but to love how you love, Jesus. Jesus, we want to thank you for your uncomprehendable love. We are grateful that we are here today, that we can see your glory in our lives. We have tasted and seen your love. So today we want to learn how to love others as how you have loved us. We want to say thank you, Jesus, for your unending love in my life. Your love that is beyond comprehension. Your love that's full of forgiveness. Your love that has held me. Your love that has kept me love. Your love that's so mighty. Your love that has never let me love. Your love that's so glorious. Your love that's unending. Your love that gave us eternal life. Your love that leaves us astounded. Your love that leaves us astounded, Jesus. Your love is what we wanna do in our lives. Show us your glory, Lord. Reveal ourselves to you, Lord. Show us how to love like you love. Leave me astounded. Leave me amazed. Show off your glory. Let heaven invade. We're waiting with worship. We're waiting with praise for the almighty presence of God to ascend. Leave me astounded. Leave me astounded. Leave me amazed. Show off your glory. Let heaven invade. We're waiting with worship. We're waiting with praise for the almighty presence of God to invade. Spirit, open up heaven's doors. We're waiting with worship for more. You're the only love that satisfies me. Lord, we run. Lord, we run into your loving arms. We're safe and secure in your love. You're the only love that satisfies me.
your glory. Let heaven and wait. We're waiting with worship. We're waiting with praise for the almighty presence of God to invade. Thank you, Jesus. We are grateful for your love, Lord. We know that we cannot live without your love, Jesus. Jesus, we thank you that we are able to worship you today. We are grateful, Jesus. Jesus, today we want to listen to your word. We want to listen about your love that is beyond comprehension, Jesus. Please help us so that we may understand. Please bless us so that we can understand your word and we can do your word in our lives. In Jesus' name we pray, amen. Hari ini gitu ya kita akan bahas tema sebulan ini yaitu tentang, ada yang tahu nggak? Abiding in love gitu ya, yaitu tinggal dalam kasih. Nah hari ini judul yang diberikan sama Kak Felix, Love Beyond Logic. Oke, Love Beyond Logic. Kak Felix disclaimer dulu gitu ya. Kasih yang melampaui akal, kasih yang melampaui logika, kasih yang melampaui. Nah, Kak Felix disclaimer di awal dulu ya. Kita disclaimer di awal. Bahwa ketika kita ngomongin love beyond logic gitu ya. Artinya bukan berarti kita nggak pakai pikiran kita. Ya, bukan berarti tentang love without thinking. Bukan berarti kasih yang tanpa akal sehat. Dan juga bukan artinya berseberangan gitu ya dengan logika atau kepintaran gitu ya, kemampuan kita berpikir. Tapi ketika kita berbicara love beyond logic, logic di sini adalah cara pikir manusia yang terbatas. Sama-sama bilang cara pikir manusia yang terbatas. Sekarang sambil ngomong gini, cara pikir aku yang terbatas. Karena kamu manusia kan? Cara pikir kita yang terbatas. Oke? Jadi ketika kita tadi dari awal ini sampai nanti kita bicarain, jangan lupa bahwa apa yang kita obrolin, yang kita bicarakan, apa yang di-sharingkan adalah tentang cara berpikir manusia atau kita yang terbatas. Sama-sama sekali lagi bilang yang terbatas. Oke. Setuju sama Kak Felix nggak tapi dengan statement ini? Bahwa di dalam dunia hampir semua hubungan selalu berdasarkan logika, berdasarkan akal, berdasarkan logika itu tadi. Bener gak? Setuju sama Kak Felix gak? Setuju gak? Maksudnya gimana Kak? Aku gak ngerti Kak Felix ngomong apa. Gitu kayak ngomong, ya udah aku jelasin. Walaupun kalian gak ngomong, Kak Felix juga jelasin. Ketika ngomongin tentang logika semua hubungan gitu ya. Semua hubungan atau bisa dibilang seringkali hubungan dimulai sama logika itu gini. Kalau kamu baik, aku pasti nggak akan ngeran. Kalau kamu baik, aku pasti. Kalau kamu jahat, aku pasti bahkan bisa lebih jahat. Aku mau temenan kamu kalau kamu baik sama aku. Aku akan minjemin barang-barang aku kalau kamu dekat dulu sama aku, baik sama aku dulu. Kalau enggak, siapa kamu pinjem-pinjem barang aku? Bener gak? Gitu temanannya gitu gak? Ini gak ada yang jawab, gak punya teman semuanya? Gitu gak sih? Kalau temanannya rata-rata begitu gak? Ya gitu ya. Kita ngobrol aja santai kan rumah sendiri. Bahwa kalau baik, makanya dibalas baik. Kalau jahat, ya dibalas jahat. Kita akan peduli akan sesuatu kalau itu penting buat kita. Kalau gak penting, bodo amat. Dia kan bukan teman aku, gak peduli. Walaupun misalnya gini, suatu saat kalian habis pulang youngsters, turun ke bawah, ketemu, kamu tahu mukanya sih, itu anak youngsters. Tapi bilang, kan aku gak kenal, bodo amat. Jadi kesusahan kayak, bodo amat. Seringkali gitu, karena aku gak kenal, aku gak peduli gitu ya. Bahkan seringkali kalau dalam pertemanan gitu ya, kita akan tetap jadi temenan kalau hubungannya enak. Bener gak? Giliran hubungannya udah mulai gak enak, udah mulai ada yang luka, ada yang terluka, giliran mulai ada yang gak suka, kamu gak suka, langsung hubungannya rusak.
Nggak mau temenan lagi sama dia jahat sama aku. Gitu gak sih temenannya? Kalau iya juga gak apa-apa, ini gak lagi ngomong begitu, iya takut salah, biasa aja dia lagi ngobrol, lagi nanya. Biasa gak? Gitu gak di temenannya? Gitu kan ya, rata-rata kita begitu kan ya. Kak Felix juga sama, kita rata-rata hubungannya begitu kalau di secara manusia. Kita akan baik sama orang yang baik sama kita. Cuma jadi sebuah pertanyaan, kalau Tuhan Yesus kayak gitu sama kita gimana? Kira-kira coba Kak Felix ajak kalian berpikir, kalau Tuhan Yesus kayak gitu sama kita gimana? Mati kita katanya. Gimana kira-kira? Kalau Tuhan Yesus dalam hubungan yang dibangun bersama dengan kita berdasarkan itu tadi. Kalau kamu baik baru aku baik. Kalau kamu jahat, aku bisa lebih jahat. Nah lu. Yang ada kita ada di mana sekarang? Bisa hidup kekal sama dengan dia? Enggak. Bersama dengan dia enggak. Hidup kekalnya jangan-jangan kekal di neraka. Puji Tuhannya bahwa Tuhan Yesus nggak berhenti di situ. Tuhan Yesus tidak berhenti di cara pikir manusia yang terbatas. Sekarang tangannya coba diangkat semua. Tangannya angkat semua. Taruh di dadanya. Puji Tuhan. Nggak kedengeran suaranya. Puji Tuhan, Tuhan kita nggak begitu. Nah, dari apa yang disampaikan tadi, akhirnya kita tahu bahwa tanpa kasih Tuhan kita nggak ada satupun yang diselamatkan. Nah, kita buka ayat Alkitabnya, kita baca sama-sama Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Dua ayat ini kita baca. Kalau sudah bilang, uhuy. Oke, artinya kurang lebih udah bisa semua ya, udah ketemu semua ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sebentar. Yang cowok gak ada suaranya, yang perempuan lebih ada suaranya malah. Bareng-bareng, 1, 2, 3 ulang. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Oke, ada dua ayat. Dan dua ayat ini seakan-akan berseberangan. Oke, Kak Felix boleh minta tolong. Ada nggak dari kalian yang mau bantu Kak Felix jelasin? Di Yohanes 12 itu maksudnya apa? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itu dulu kira-kira. Gambarannya apa dapatnya? Satu kalimat sederhana aja, kalian bisa ngomongin. Maksudnya apa kira-kira menurutmu? Coba pakai mic-nya. Kita harus saling mengasihi. Kenapa? Seperti Tuhan yang mengasihi kita. Oke, artinya mengasihinya seperti? Tuhan mengasihi kita. Oke, namamu siapa? Git. Git. Oke, tepuk tangan lu buat Git dong. Bahwa ini artinya bahwa mengasihi, kita harus saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Gitu ya. Ayat kedua, 13-nya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ada? Coba, kira-kira. Ayo, menurutmu gimana? Di sini. Ayat 13 ya tadi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Iya, kira-kira menurut kamu apa itu artinya? Kita mengasihi sahabat kita sangat sampai kita rela mengasihi nyawa kita supaya dia bisa hidup. Oke, artinya mengasihi, tepuk tangan dulu dong. Rela mengasihi demi teman kita hidup, bahkan kita bisa memberikan hidup kita. Oke, tapi di sini ayatnya menggambarkan ini, teman-teman. Bahwa kasih itu bukan perasaan. Sama-sama bilang, yang Tuhan Yesus jelaskan di sini, kasih itu bukan perasaan. Sama-sama bilang, bukan perasaan. Tapi apa? Tapi pengorbanan. Yohanes 15 ayat 12 sampai 13 ini menggambarkan bahwa inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Ada kata telah mengasihi kamu. Seperti, karena gini ngomong gambar ini, nggak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Ini ngomongin apa? Berkorban. Ngomongin pengorbanan.
Ternyata Tuhan Yesus tidak mendefinisikan kasih adalah sebuah perasaan, tapi kasih adalah sebuah pengorbanan. Dan bukan cuma ngomong, Tuhan Yesus juga membuktikan. Kalau ngomong doang, gampang. Tapi ternyata Tuhan Yesus membuktikan. Jadi 3 bagian ini. Bukan perasaan, sama-sama bilang. Tapi pengorbanan yang dibuktikan. Dan itu apa yang Yesus bagikan bagi kita. Dan kita mau pelajari atau dengarkan sama-sama. Nah, ayat yang kedua. Coba dibuka. Roma 5 ayat 7-8. Jadi teman-teman udah ngerti bahwa oh iya. Tuhan Yesus sendiri mengajak kita. Memerintahkan kita. Untuk mengasihi seperti Dia yang mengasihi kita. Bukan kasih yang berdasarkan perasaan. Tapi pengorbanan yang ada pembuktian. Nah, Roma 5 ayat 7-8. Udah semua? Kalau sudah bilang uhui lagi. Oke, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Oke. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Lalu ayat 8-nya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ada 2 ayat ini yang berseberangan. Oke? Ayat ini ngomong di awalnya tadi. Boleh nggak sekali lagi? Ada yang lagi. Ayat 7-nya coba ngomong. So there's a little chance that a person would die for a person that did something right, Oke. but it's more likely for a correct person to die for someone else. Woi. I know. Oke, tepuk tangan lu dong. Oke. Ada yang mau bantu Kak Felix? Ini kata-katanya tertulis adalah baik dan benar. Ada orang, gini oke ayatnya. Ini adalah ada orang gitu ya. Gak mungkin orang mau mati buat orang yang benar, tetapi mungkin buat orang baik ada. Nah, bedanya apa benar sama baik? Bedanya benar sama baik apa? Karena menurut aku orang yang benar belum tentu baik terhadap sesama. Oke, terus orang yang baik? Orang yang baik treat others with kindness. Oke, tepuk tangan lu dong. Ya, terima kasih. Cukup menggambarkan bahwa begini teman-teman. Gini teman-teman. Oke, Kak Fe coba menggambarkan gini. Bahwa baik sama benar dengan ayat ini Kak Fe jelasin ya. Kenapa orang gak mau mati buat orang benar? Dan apa bedanya benar sama baik? Kak Felix tanya nih ya. Kalau belain temen itu baik atau benar? Coba, ulang. Kalau belain temen itu baik atau benar? Baik ya, sepakat baik ya. Baik ya, benernya yang mana? Tergantung. Gini, kalau belain teman, oh itu baik Kak. Bukan benar. Kenapa? Jangan-jangan belainnya karena dia nyolong duit gimana? Bener gak artinya dia yang lakuin? Ngerti gak maksud Kak Felix? Kalau belain teman itu sebuah kebaikan. Iya kebaikan. Kebenaran tuh gini. Kalau temannya memang benar ngelakuin apa yang benar ya gak apa-apa. Kalau melakukan apa yang salah. Contoh tadi. Ambil uang orang tapi kamu tetap belain. Kamu tetap baik gak? Tetap baik loh. Tetap baik loh. Tetap baik loh. Tapi benar gak? Enggak. Jadi bedanya baik benar. Ngerti gak nih? Kak Felix jelasin sederhana gini. Kalau ngerti, ganggu aku coba. Kalau ngerti coba. Aku bisa tahu mana yang ngerti, mana yang enggak. Oke, berarti ngerti ya maksudnya? Bahwa ketika ngomongin baik dan benar, bedanya baik itu iya ke orang lain. Benar itu sesuatu yang benar memang benar. Kadang-kala yang benar belum tentu baik buat orang lain. Yang benar belum tentu enak orang lain terima. Contoh, Kak Felix di sini nih selalu ngingetin kalian. Ayo dengerin firman Tuhan. Kak Felix ingetin baik atau benar?
Ayo jangan main handphone kalau lagi ibadah. Baik atau benar? Benar kan? Kalian terimanya baik apa enggak seringkali? Seringkali terimanya enggak. Apaan sih ini? Kakak siapa sih lu ngasih tahu gue main handphone? Handphone gue terserah gue mau ngapain. Ngerti nggak maksudnya? Yang benar aku lakukan belum tentu kalian terima baik. Makanya banyak orang secara logika manusia akan mau berkorban demi seorang yang baik sama dia. Kalau nggak baik, nggak mau. Dadah. Jadi logika manusia adalah mengasihi dengan syarat. Sama-sama bilang mengasihi dengan syarat. Nah, aku akan sayang sama kamu kalau kamu ini, kalau kamu itu. Aku akan berkorban buat kamu kalau kamu ini, kalau kamu itu dulu. Kalau enggak, ya enggak. Manusia bisa mengasihi. Manusia bisa berkorban. Tapi selalu ada hitung-hitungan. Selalu ada kalkulasi. Selalu ada hitung-hitungan. Artinya, untung buat aku apa? Dulu untuk aku berkorban. Sampai sini ngerti? Kalau ngerti lagi, nya mana kalau ngerti? Oke. Artinya seperti itu. Nah, tapi apakah ayat lanjutannya bilang? Ayat lanjutannya bilang, ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, apa? Bacanya? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika apa? Gak kedengeran ketika apa? Bukan ketika udah beribadah. Bukan ketika kamu udah ninggalin dosa. Ayatnya bilang ketika kamu masih berdosa. Ini gambarin, oh secara manusia tadi aku mengasihi kalau kamu baik dulu. Aku mau berkorban kalau kamu baik dulu. Tapi begitu berbicara tentang Tuhan, ayat 8-nya bilang akan tetapi Yesus mati buat kita, buat kamu ketika masih berdosa. Sama-sama bilang masih berdosa. Artinya kasih Tuhan tanpa syarat. Kenapa tanpa syarat? Kenapa kasih Tuhan tanpa syarat? Karena kasih itu Tuhan sendiri. Dia nggak akan pernah bisa mengkhianati dirinya karena kasih itu adalah Tuhan. Tuhan adalah kasih. Bagaimana dia bisa tidak mengasihi orang dirinya kasih? Jadi ngomongin di sini bahwa kasih yang Tuhan berikan adalah kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat. Bukan ketika kita imannya kuat, rohaninya bertumbuh. Bukan ketika hidup kita bersih. Bukan ketika kita layak mendapatkannya. Tapi waktu kita antakan, waktu kita hancur-hancuran, waktu kita gagal, waktu kita jauh seakan-akan dari Tuhan, Tuhan mati buat kita, itu menunjukkan kasih-Nya. Sampai sini, amin. Dan akhirnya, ini dia. Bahwa dunia mengasihi kamu kalau kamu layak. Dunia mengasihi kamu kalau kamu udah mencapai sesuatu. Dunia ngasihin kamu kalau kamu sudah memberikan sesuatu. Tapi Tuhan Yesus mengasihi kamu waktu kamu rusak, waktu kamu gak layak. Dan itu love beyond logic. Karena manusia, balik lagi tadi, mengasihi sesuatu yang sudah baik sama dia dulu. Yang udah dia lihat dulu kebaikan. Tapi Tuhan mengasihi kita sekalipun kita belum melihat, memperlihatkan, menunjukkan kebaikan dari kehidupan kita. Ada di mana buktinya? Ada di mana bukti kasih Tuhan yang gak bersyarat? Ada di mana? Di salib. Di salib. Bukti nyatanya ada di salib. Ketika logikanya manusia untuk mengasihi seperti caranya manusia, dang, jatuh. Yesus mati buat orang yang gak layak. Yesus mati mengasihi buat mereka yang berdosa. Dan di sini menggambarkan bahwa teman-teman gak usah buka Alkitabnya. Kak Felix coba di sini di ayat Mazmur
22. Di sini menggambarkan begini teman-teman. Ayat 2. Pemazmur menulis. Ini pemazmur yang menulis. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan beribu-ribu tahun berikutnya, Tuhan Yesus di kayu salib mengutip pemazmur bilang ini. Di kayu salib dia bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus bukan menderita hanya fisiknya saja. Tuhan Yesus bukan menderita hanya fisiknya saja. Tapi di sini ia mengalami yang disebut ditinggalkan. Sama-sama bilang ditinggalkan. Ditinggalkan. Ia mengalami ditinggalkan. Kenapa? Kenapa? Karena yang dia bawa, yang dia tanggung, apa? Apa yang dia tanggung? Dosanya kita. Yang salah siapa, Kak Felix tanya? Yang disalib siapa? Itu fair. Itu sesuai dengan akal manusia, cara pikir manusia. Kalau yang salah kamu, yang harus dihukum kamu. Yang salah aku, yang harus dihukum aku. Tapi Yesus di atas kayu salib, dia ditinggalkan sama Bapaknya di surga. Bukan karena kesalahannya, tapi dia ditinggalkan karena yang dia tanggung dosanya kamu, dosanya Kak Felix. Dia ditinggal. Dia ditinggalkan. Dan ini love beyond logic. Pantesan di 1 Korintus 1 ayat 18 bilang begini, pemberitaan Injil atau pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi dunia. Jadi waktu ngomongin salib nih, ngomongin Tuhan Yesus berkorban, buat dunia bilang gini, bego banget loh percaya beginian. Bodoh banget orang percaya beginian, bodoh banget lo percaya ada Tuhan mau jadi manusia. Bodoh banget lo percaya manusia dituhanin, mereka bahasa mereka begitu. Bodoh banget, ada yang mesti Tuhan mesti mati, mana bisa Tuhan mati. Ya bodoh banget lo. Kebodohan bagi dunia. Karena salib gak keren. Gak nunjukin Tuhan, salib tuh kayak gak nunjukin Tuhan. Masa Tuhan bisa mati itu gak keren. Gak keren. Ngomongin salib itu ngerepotin ngapain. Masa Tuhan mesti datang jadi manusia repotin. Padahal kan tinggal bisa aja dosa beres selesai kalau dia mau. Gak masuk akal. Tapi kenyataannya yang dunia bilang gak masuk akal, yang dunia bilang bodoh, bego dan lain-lain yang mereka ngomong. Kenyataan di situ titik di mana kasih karunia Tuhan diberikan sama kita. Titik di mana kita diselamatkan. Kita diselamatkan. Dan apa yang Yesus alami, yang Tuhan Yesus alami, dia ditinggalkan. Supaya kamu gak ditinggalin. Tuhan Yesus di kayu salib ditinggalkan. Supaya kamu gak ditinggalin. Supaya kita semua tidak merasa sendiri. Ia rela merasa ditinggalkan. Supaya kamu tahu bahwa kamu gak pernah benar-benar sendiri. Boleh bilang sama-sama Kak Felix, aku gak pernah benar-benar sendirian. Karena Yesus ada di situ. Karena Tuhan Yesus ada di situ. Kamu gak pernah benar-benar sendirian karena Yesus ada di situ. Jadi waktu kamu ngerasa kayak gak ada orang yang perhatiin aku. Waktu kamu ngerasa, kok aku ngerjain yang benar tapi malah disalah-salahin. Waktu kamu ngerasa, aku kayak dilupain deh, gak ada harganya di depan orang siapapun, gak ada. Gak ada yang sayang sama aku. Waktu kamu ngerasa itu, kamu ingat Tuhan Yesus ada di sana buat kamu. Nunjukin sayangnya buat kamu. Nunjukin cintanya buat kamu. Karena salib bukan bertandanya Tuhan itu kalah, Yesus itu kalah. Tapi salib itu tandanya, bukti kasihnya yang paling nyata. Jadi bukan tentang, ya Tuhannya kalah, mati di kayu salib. Bukan, tapi karena kasih. Boleh sama-sama bilang, bukan kalah. Tapi kasih.
Dia memberikan nyawanya karena dia mengasihi. Sehingga kita tahu, pada tutup sama ini. Tuhan Yesus gak pernah bilang, kamu berubah dulu, baru aku sayang sama kamu. Baru aku akan mengasihi kamu. Kamu berubah dulu. Tuhan Yesus gak pernah bilang gitu. Tapi Tuhan Yesus menyatakannya. Aku mati buat kamu sebelum kamu berubah. Supaya kamu bisa hidup dalam hidup yang kuberikan. Dan ini yang disebut Injil. Sehingga Tuhan sendiri panggilannya dalam kehidupan kita ada hari ini. Kita mengikuti Tuhan. Kita taat sama Tuhan. Supaya Tuhan sayang? Gitu enggak? Kamu persembahan supaya Tuhan sayang? Gitu apa enggak? Kamu ibadah ke youngster supaya Tuhan sayang? Gitu enggak? Kamu sayang sama Tuhan supaya Tuhan sayang? Gitu apa enggak? Gitu apa enggak? Aku ibadah. Aku persembahan. Aku kasih yang terbaik buat Tuhan. Aku ngelakuin ketaatan. Karena Dia yang lebih dulu mengasihi aku. We are already loved. Aku sudah dikasihi. Sehingga kasih itu yang memampukanku mengasihi orang lain. Memampukanku hidup dalam ketaatan mengasihi Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu bagi setiap kami. Mengingatkan kami punya kasih, love, beyond logic. Yang melampaui akal pikiran kami. Mungkin kami masih terlalu kecil untuk memahaminya, untuk merasakannya. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus mampu mengerjakannya dalam kehidupan masing-masing setiap kami. Bahkan dengan segala keberadaan kami hari ini. Mungkin ada di setiap kami baik yang hadir maupun yang menyaksikan secara online nanti. Kami yang hari ini sedang merasa ditinggalkan. Kami hari ini sedang merasa sendirian. Kami hari ini merasa diabaikan. Nggak ada yang sayang sama kami. Firman ini menggambarkan bagi kami. Kristus yang mengasihi kami. Lebih daripada segalanya. Lebih dari setiap orang yang mengasihi kami. Tuhan Yesus mengasihi kami. Dengan nyata. Dengan salib. Di mana Yesus mati bagi kami. Memberikan hidupnya bagi setiap kami. Dan kami tahu itu yang membuat kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu dan kasih-Mu yang gak pernah habis bagi kami. Biar terus kami hidup dalam kasih-Mu. Tinggal di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan,
dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.